Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada video kali ini di akhir tahun 2024, saya ingin membuat video tutorial cara menginstal TeamSpeak server yang masih marak ya di tahun 2024 ini. Apalagi sekarang sudah banyak sekali HT-HT POC yang dapat kita peroleh dengan harga murah ya. Jadi masih worth it lah kita mengembangkan server TeamSpeak sebagai sarana untuk komunikasi berbasiskan IP. Dan server TeamSpeak ini akan saya coba install di perangkat STB box ya. Jadi bukan pada server yang besar ataupun hosting ya. Kita bisa memanfaatkan internet lokal kita live-kan dan server tersebut bisa diakses oleh rekan-rekan kita untuk berkomunikasi secara IP. Dan seperti apa tutorial yang dimaksud? Ikuti terus video ini tentunya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe bagi Anda yang belum subscribe channel saya ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan saya, di Giri Purnama Channel. Baiklah, mari kita mulai ya tutorialnya. Jadi, pertama-tama kita harus terlebih dahulu memiliki STB ya, bekas IndiHome seperti ini ya. Mungkin Anda pernah tahu semua ya. Ini JTE tipe B860H ya. Nah, silahkan Anda merujuk kepada tutorial yang banyak bertebaran di YouTube tentunya, bagaimana kita menginstal Linux di dalam STB ini ya, yang dipadukan dengan Kasa OS. Sebenarnya nanti yang kita perlukan adalah Linux-nya ya, karena saya belum berhasil berbasiskan Kasa OS menggunakan Docker ya, kontainer, menginstal TeamSpeak di sana ya. Jadi nanti kita tidak menginstalnya di Kasa OS-nya tapi di Linux Ubuntu-nya ya. Ada beberapa sedikit penyesuaian karena arsitektur STB ini tidak disupport secara langsung ya dengan source dari TeamSpeak-nya ya. Nah, tampilan dari STB saya yang sudah terinstall Kasa OS, saya bisa akses di 192, 168. Ini akan menyesuaikan dengan IP lokal kita ya, yang kita gunakan. Nah, ini saya sudah login ya, karena saya satukan dengan storage ya di dalam STB saya ini. Bahkan saya juga sudah menginstalkan web server ya, bisa diakses dari luar. Bisa juga Anda cobakan lapakjakarta.com ya, web.lapakjakarta.com. Nah, ini ya, belum saya install apa-apa. Ini adalah tampilan web server yang sudah saya install juga di dalam STB saya tersebut ya. Jadi ini tampilannya. Di dalamnya saya sudah sematkan juga di sini SSD 238 sekitar 250 GB lah ya. Yang internalnya itu terdapat juga 5,7 GB ya untuk storage internal dari STB yang saya gunakan. Ya, ini saya tidak mempointingnya, seharusnya saya pointing ke SSD ya, agar tidak terlalu penuh ya untuk instalasi dari TeamSpeak-nya. Ini tampilannya akan seperti ini. Ya, saya melalui Kasa OS ini karena tadi ya penggunaan saya juga untuk storage ya. Jadi saya bisa memiliki storage berbasiskan cloud menggunakan STB. Nah, cara instalasinya kita masuk ke sini ya. Kalau TTY Bridge ini belum ada, kita bisa install dulu ya melalui
App Store yang ada di Kasa Storage. Di sini kita ketikkan aja TTY. Ya ini ya, ini kita install dulu agar kita bisa mengakses shell dari server Linux kita. Ya, jadi OS ini berjalan di atas Linux Ubuntu. Ya, ini kita buka. Nah, kita akan diarahkan ke shell dari server Linux kita ya, yang ada di STB yang kita miliki ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, ya sebagai contoh saya menggunakan TeamSpeak server yang mungkin versi baru ya, karena saya tidak menjumpai yang versi lama yang bisa diakses rekan-rekan Rapi misalkan ya. Jadi nanti bisa Anda sesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan tutorial instalasi TeamSpeak server Ubuntu di sini ya, ROS hosting. Nah, di sini saya mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nanti saya akan berikan linknya ya. Nah, nanti ikuti saja langkah-langkah ini. Namun ketika nanti di running memang tidak mau langsung jalan ya, karena arsitektur yang tidak sesuai ya dari STB kita. Jadi apa yang perlu kita sesuaikan di sini saya sudah memberikan catatan. Kita perlu menginstal yang namanya box 64 ya. Jadi box 64 ini semacam tools ya yang menyesuaikan arsitektur yang dibutuhkan oleh si TeamSpeak server tersebut ya. Jadi nanti kita menjalankannya di bawah aplikasi box 64 ini. Ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita diharuskan terlebih dahulu mengupdate ya, apt update ya, karena kita sebenarnya sudah masuk ke dalam environment-nya shell-nya root. Ini sudo ini sebenarnya boleh tidak kita gunakan ya. Jadi langsung aja apt update, apt install gmake, gcc, g++, git make ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk menginstal dari box 64 ya. Terus kita melakukan download ya, karena si git 6 box 64 ini ada di GitHub ya. Jadi kita perlu melakukan clone menggunakan perintah git ya untuk mengambil kebutuhan instalasi dari box 64 ini. Setelah kita berhasil mendownloadnya, maka nanti kita masuk ke direktori cd box 64 ya. Terus kita membuat direktori baru namanya build ya di dalam box 64. Terus kita masuk ke dalam direktori build yang kita buat dan kita jalankan perintah gmake spasi strip dr run install sama dengan on ya. Ini jalankan dulu sampai selesai, baru kita jalankan perintah make strip $nproc ya, dalam kurung nproc. Jalani sampai selesai, baru kita jalankan perintah berikutnya ya, make install ya sampai selesai. Sehingga nanti kalau sudah selesai di shell kita tinggal ketikkan box 64. Nah, seperti ini ya. Nih, artinya kita sudah berhasil menginstal box 64. Nah, ketika sudah berhasil, kita cara menjalankannya adalah caranya kita jalankan kalau di sini ya. Sebelumnya kita modifikasi dulu ya bagian TeamSpeak service-nya yang ini ya. Nanti ya. Ini kita modifikasi dulu menggunakan nano boleh, vim boleh ya. Akan saya tunjukkan di sini.
dengan menambahkan user local bin box 64. Ya, ini ya. Kita masukkan ini. Terus semua nih ya yang menjalankan script-script ini kita tambahkan di depannya user local bin box 64 ya. Nah, ini kalau sudah selesai kita keluar. Ini no one saja. Sudah keluar ya, kita sudah keluar. Nah, baru kita jalankan. Memastikan jalankannya, kita jalankan perintah box 64 opt TeamSpeak tseper minimal run script. Nih ya, langsung nih ya, kita install. Nah, ini bukti server kita sudah berjalan ya. Jadi ikuti dulu langkah-langkah ini di Rose Hosting ya sampai selesai. Nanti pas sampai kita mendapatkan token ya, ini contoh ya, tokennya nanti kita catat ya. Ikuti semua. Nah, kalau bagian create admin password ini tidak perlu dirubah dulu ya. Kita gunakan saja default admin password yang nanti akan diberikan ketika kita selesai menginstal dari si TeamSpeak-nya ini ya. Ini kita perlu ubah ya. Nah, baru untuk buktinya apakah server saya sudah berhasil, saya akan coba demokan TeamSpeak klien saya mengaksesnya. Sini saya punya TeamSpeak klien. Ini karena memang servernya menggunakan versi terbaru, maka kita juga butuh TeamSpeak versi terbaru ya untuk bisa mengaksesnya. Jadi pastikan ketika kita running sudah tampil di sini listening on 0.0.0.0.29987 ya. Jadi server siap untuk dikoneksikan. Kita akan cobakan untuk melakukan koneksi dari TeamSpeak client ya. Ini ya. Nah, saya matikan dulu. Ya, buka lagi. Ini ya, tampilnya seperti ini ya tampilannya. Saya akan connect. Ini IP lokal saya. Ini nickname. Saya connect. Dan klien sudah terhubung ke server ya, sudah masuk. Nah, contohnya seperti ini, tandanya kita sudah berhasil melakukan koneksi. Perlu diingat ini masih berjalan di server lokal kita ya, jadi satu network, jadi belum bisa diakses dari luar ya. Saya menggunakan koneksi MyRepublic ya untuk ISP-nya di dalam jaringan saya, sehingga untuk bisa diakses dari luar kita butuh melakukan tunneling ya menggunakan Cloudflare ya. Nanti mungkin akan saya berikan di tutorial selanjutnya ya, karena ini juga agak tricky. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada tutorial singkat ini, bagaimana kita dapat menginstal server TeamSpeak di STB menggunakan Linux. Mudah-mudahan tutorial ini menambahkan wawasan buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.